warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lipia Ibrahim, saya MKM Fakultas Teknik. Saya di sini akan memaparkan review materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-11. Residif atau pengulangan. Pengertian residif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Perbedaan residif dan konklus, yaitu residif telah ada putusan atau vonis hakim yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konklus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Atau residif juga bisa disebut dengan alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian residif yaitu 1. Residif umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan. Residif atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. 2. Residif khusus, yaitu pengulangan tindak pidana jenis apapun dalam waktu tertentu. Jenis residif ini dikenal dalam KUHP. Residif menurut KUHP, residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain KUHP menganut sistem residif khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada waktu tertentu. Residif berlaku untuk 1. Residif kejahatan. Residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residif kejahatan sejenis diatur dalam buku 2 KUHP. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif. 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan sebelumnya. 2. Antara kejahatan yang dahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. 4. Pengulangannya dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidana dapat ditambah sepertiga atau khusus pasal 216. 3. Pidana dapat ditambah dilipat 2 kali lipat, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Residif kejahatan kelompok sejenis. Syarat-syaratnya adalah 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.